semuanya, perkenalkan aku Valencia dengan NIM 45190022 dan teman aku Saya Berta Lorenza dengan NIM 11. dari program studi Teknik Industri jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara. Di video kali ini kita akan membahas video-video dari kelompok lain. Yang akan dibahas adalah 3 kelebihan dan 3 kekurangan dengan pembahasan umum 1 dan pembahasan khusus 2. Yang pertama kita akan membahas kelompok 1 dari kelebihannya. Yang pertama adalah kualitas suara sudah cukup baik, dapat dikatakan jelas, tidak terburu-buru dan tidak ada kata-kata yang berbelit. Jadi penonton dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan. Yang kedua, materi yang disampaikan cukup detail seperti prinsip kerja, sejarah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dalam penyampaian materi beberapa kali menggunakan perbandingan antara mesin dan manusia, jadi dapat lebih mudah dimengerti. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama adalah adanya backlight terutama di bagian Stevenson. Jadi lebih baik video direkam di luar ruangan atau menghadap ke arah cahaya. Yang kedua adalah adanya pengulangan materi dari video UTS dan lebih baik diisi dengan materi yang baru ya. Lalu yang terakhir adalah dalam penyampaian materi kelompok 1 tidak banyak media yang tampilkan seperti video atau gambar. Jadi ya video ini cukup membosankan, mungkin dapat diberi tambahan media atau animasi. Untuk penilaian kelompok 1 adalah 85. Yang kedua adalah kelompok conveyor. Untuk kelebihannya yang pertama, kata-kata yang digunakan sepanjang video ini sangatlah mudah dimengerti oleh penonton. Yang kedua, banyak animasi yang dipakai yang membuat penonton tahu bagaimana bentukan dari berbagai conveyor yang sudah disebutkan. Dan yang terakhir adalah dalam video ini banyak dijelaskan jenis-jenis dari conveyor yang ternyata banyak sekali sehingga menambah pengetahuan penonton. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama adalah suara dari backsound terlalu kencang, tapi suara pembicaranya terlalu kecil. Mungkin boleh diatur supaya seimbang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Selanjutnya, penyampaian materi di bagian Calvin terlalu cepat, menyebabkan jadi cukup bingung ya apa yang disampaikan. Mungkin boleh diperlambat tempo pembicaraannya. Dan yang terakhir adalah terdapat beberapa video yang dimasukkan, tapi tidak sama dengan apa yang dijelaskan dengan pembicara. Mungkin dapat dijelaskan apa yang dimaksud dengan video tersebut ke depannya. Untuk penilaian kelompok 2 adalah 86. Ketiga adalah kelompok pembuatan keripik kentang. Untuk kelebihannya seperti biasa ya, mereka bisa menyampaikan video dengan baik dan seru, jadi penonton tidak merasa bosan selama menontonnya. Yang kedua adalah video yang digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan potato chips ada subtitlenya, jadi mempermudah kita penonton terutama apabila ada penonton yang tuli. Dan yang terakhir adalah setelah dijelaskan melalui video, kelompok 3 tetap memberikan penjelasan singkat dari ke video ini. Jadi penonton yang bingung dengan penjelasan yang panjang bisa lebih mengerti dengan kesimpulan yang ada. Sedangkan untuk kekurangannya, suara musik di intro terlalu kencang, jadi agak ngagetin ya. Jadi boleh dikecilin supaya agak kaget jadinya. Yang kedua, meskipun sudah dijelaskan jelas dan diberikan video, tapi tidak ada foto jelas bagaimana bentuk dari mesin yang sudah disebutkan. Jadi boleh dimasukkan foto dari bentukan mesin yang ada. Yang terakhir adalah proses QC pada tahap awal pemilihan kentang tidak dijelaskan secara detail apakah dilakukan secara manual atau dengan mesin. Mungkin kedepannya boleh dijelaskan lebih detail lagi bagian ini. Untuk penilaian kelompok 3 adalah 90. Pembahasan selanjutnya adalah kelompok 4 yaitu kelompok automobile manufacturing. Untuk kelebihannya yang pertama, kualitas dari video ini sudah cukup baik dari segi editing maupun lightingnya. Materi yang ada lengkap seperti penjelasan mengenai industri manufaktur sebelum memasuki pembahasan dari automobile manufacturing, pembahasan step per step dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah banyak video contoh dari automobile manufacturing sehingga penyampaian materi menjadi cukup menarik. Sedangkan kekurangannya adalah pertama, noise yang masuk ke dalam video ini cukup kencang, jadi penonton jadi cukup terganggu ya. Mungkin boleh menggunakan mic atau earphone supaya terfilter suaranya. Lalu ada terdapat beberapa video yang hanya dimasukkan saja tanpa penjelasan, jadi cukup bingung apa yang sedang dilakukan oleh mesin tersebut. Mungkin kedepannya boleh dijelaskan sembari video tersebut berlangsung. Dan yang terakhir adalah tidak sedikit gambar atau video yang diberikan penjelasan seperti diberikan text box, tapi tertutup oleh logo untar. Jadi boleh dipindahkan tempat text box ya atau penjelasan materinya atau logo untarnya. Untuk penilaian kelompok 4 adalah 85. Yang selanjutnya adalah kelompok 5 dengan pembahasan mesin bubut. Untuk kelebihannya yang pertama adalah kualitas dari video ini sudah cukup baik dari segi editing maupun lightingnya. Lalu penjelasan materi dilakukan seolah sedang liputan live, jadi lebih seru untuk ditonton oleh penonton ya. Lalu yang terakhir adalah materi yang disampaikan cukup detail seperti apa yang sedang terjadi selama video berputar. Untuk kekurangannya yang pertama adalah backsound yang digunakan dalam video ini terlalu kencang sehingga cukup menutupi suara dari pembicara. Mungkin boleh diatur volume dari backsoundnya yang diperkecil karena apabila suara pembicaranya diperbesar akan bertabrakan. Selanjutnya adalah meskipun penyampaian materi lengkap tapi tidak ada teks dalam video seperti poin-poin yang disampaikan, membuat penonton akan cukup lelah mendengarkan sehingga kemungkinan kedepannya dapat ditambahkan poin-poin untuk di penyampaian yang cukup panjang. Yang terakhir adalah tidak disebutkan secara detail apakah mesin bubut yang benar-benar dioperasikan oleh robot atau program ada atau tidak. Mungkin boleh dicari lagi ya apakah ada mesin yang bisa dioperasikan dengan robot atau program. Untuk kelompok 5 diberikan penilaian 85.
Selanjutnya ada kelompok 6. Kelompok 6 memiliki kelebihan yang pertama, penjelasan mengenai cara kerja mesin potong dijelaskan secara detail dan dilengkapi dengan video. Yang kedua, penjelasan mengenai fungsi dan perbedaan dari mesin potong dijabarkan secara jelas dan lengkap. Dan yang terakhir, background audio yang digunakan pada video sesuai, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, dalam penjelasan bagian mesin potong tidak dijelaskan dengan gambar, untuk kedepannya dapat ditambahkan gambar sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian dari mesin potong yang dijelaskan, apakah mesin potong manual atau mesin potong otomatis. Dan yang ketiga, pembicara terlalu terlihat membaca teks. Untuk kedepannya, sebaiknya pembicara dapat memahami materi yang ingin disampaikan. Untuk total skor yang saya berikan untuk kelompok 6 adalah 82. Selanjutnya adalah kelompok 7, memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, pembahasan yang detail mengenai perkembangan industri manufaktur secara umum, dari awal era 1.0 hingga 4.0. Yang kedua, pembahasan mengenai contoh industri manufaktur sebelum dan sesudah otomasi dibahas secara jelas dengan intonasi dan pelafalan yang baik. Yang ketiga, penggunaan video sebagai contoh dalam setiap bagian pembahasan yang membuatnya lebih menarik. Kemudian terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, tidak menyebutkan kekurangan dan kelebihan dari proses pengecatan setelah otomasi. Untuk kedepannya dapat menambahkan kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, pada bagian pengecatan sebelum otomasi terdapat faktor internal dan eksternal, namun tidak dijelaskan. Untuk kedepannya dapat dijelaskan mengenai faktor tersebut. Lalu yang terakhir, pada bagian tertentu, pembicara sangat terlihat membaca teks dalam membuat video. Untuk kedepannya, pembicara dapat memahami materi terlebih dahulu. Kemudian, untuk total skor yang saya berikan untuk kelompok 7 adalah 84. Selanjutnya adalah kelompok 8. Kelompok 8 memiliki kelebihan. Yang pertama, pembahasan mengenai proses manufaktur pada otomasi industri dijelaskan secara detail dan juga dilengkapi dengan contoh dan gambar. Yang kedua, menjelaskan before dan after otomasi dalam pengupasan kentang dengan jelas dan dilengkapi dengan video. Yang ketiga, kelompok 8 mengaktifkan fitur subtitle sehingga memudahkan penonton dalam memahami pembahasan yang sedang dibicarakan. Kemudian terdapat kekurangannya. Yang pertama, pada saat menjelaskan bagian repetitif manufacturing disebutkan mengenai gabungan dari fixed automation dan programmable automation, namun tidak dijelaskan lebih lanjut. Untuk kedepannya dapat ditambahkan penjelasan. Yang kedua, dalam contoh after automation pengupasan kentang, tidak semua contoh dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kedepannya dapat dijelaskan kekurangan dan kelebihan pada semua contoh. Yang terakhir, dalam video terdapat bagian yang memiliki suara yang kecil. Untuk kedepannya dapat membesarkan volume suara ketika membuat video. Untuk total skor yang saya berikan untuk kelompok ke-8 adalah 83. Selanjutnya ada kelompok 9. Kelompok 9 memiliki kelebihan. Yang pertama, background audio yang digunakan dalam video sesuai dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Yang kedua, pembahasan secara detail dan baik mengenai jenis-jenis pneumatik. Dijelaskan juga bagaimana cara kerjanya dan dilengkapi dengan video. Yang ketiga, penjelasan mengenai prinsip kerja solenoid valve pneumatik dijabarkan secara jelas dan lengkap dan dilengkapi dengan video sehingga memudahkan penonton untuk memahaminya. Kemudian terdapat 3 kekurangannya. Yang pertama, penempatan video atau gambar yang ditampilkan kurang diperhatikan sehingga membuat wajah pembicara tertutupi. Untuk kedepannya, penempatan video atau gambar dapat lebih diperhatikan. Yang kedua, tidak diberikan contoh mesin yang menggunakan sistem pneumatik. Untuk kedepannya dapat dilengkapi dengan contoh mesin yang menggunakan pneumatik. Yang ketiga, tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan mengenai solenoid valve pneumatik, baik sesudah otomasi maupun sebelum otomasi. Untuk kedepannya disarankan untuk menambahkan kekurangan dan kelebihannya. Untuk total skor yang saya berikan untuk kelompok 9 adalah 81,5. Selanjutnya ada kelompok 10. Kelompok 10 memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kualitas audio dan animasi yang digunakan dalam vlog kelompok 10 sangat baik dan terdapat teks dalam vlog sebagai penjelasan secara garis besarnya. Yang kedua, terdapat pembahasan mengenai sejarah singkat dari mesin hidrolik dan perkembangannya. Yang ketiga, penjelasan mengenai perbandingan mesin pres manual dan hidrolik yang dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, terdapat bagian dari video di mana ketika merekam, pembicara memegang kamera dengan kurang stabil. Sebaiknya kamera dapat diposisikan terlebih dahulu dengan baik. Yang kedua, dalam penjelasan bagian mesin pres manual, tidak dijelaskan dengan gambar. Untuk kedepannya dapat ditambahkan gambar atau video sehingga lebih mudah untuk dimengerti.
Yang ketiga, tidak terdapat pembahasan mengenai jenis-jenis mesin pres hidrolik. Untuk kedepannya dapat ditambahkan agar materi pembahasan dapat lebih lengkap. Untuk total skor yang saya berikan untuk kelompok 10 adalah 85. Lalu terdapat kelompok 11. Kelompok 11 memiliki kelebihan yang pertama, animasi yang digunakan dalam video cukup baik dan menarik. Yang kedua, dalam pembahasan mengenai mesin bending sebelum dan sesudah otomasi, diberikan video cara kerja mesin bending, agar penonton lebih mudah memahami. Yang ketiga, terdapat pembahasan mengenai sejarah singkat dari mesin bending dan perkembangannya hingga ke mesin bending otomasi. Kemudian kekurangannya yang pertama, terdapat bagian audio yang kurang jelas dan terdapat percepatan video sehingga pelafalan pembicara yang tidak terlalu jelas didengar. Sebaiknya dapat merangkum materi sesuai dengan durasi video. Yang kedua, tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan mengenai mesin bending setelah otomasi. Untuk kedepannya disarankan untuk menambahkan kekurangan dan kelebihannya. Dan yang terakhir, kurangnya pembahasan mengenai pembuatan sistem otomasi pada mesin bending. Untuk kedepannya dapat menjelaskan pembahasan pembuatan sistem otomasi pada mesin bending tersebut. Untuk total skor yang saya berikan pada kelompok 11 ini adalah 83. Terakhir adalah kelompok 12 dengan pembahasan mesin CNC. Untuk kelebihan yang pertama adalah kualitas dari video ini sudah cukup baik dari segi editing maupun lightingnya. Yang kedua, banyak sekali gambar dan video yang dimasukkan ke dalam penyampaian materi yang mempermudah dan memberikan gambaran kepada penonton bagaimana cara kerja dan bentuk dari mesin CNC disebutkan. Yang terakhir adalah penjelasan yang mendetail setiap mesin CNC, memberikan pengertian lebih kepada penonton akan mesin CNC yang bahkan belum pernah mereka dengar. Untuk kekurangannya yang pertama adalah backsound yang digunakan dalam video ini terlalu kencang sehingga cukup menutupi suara dari pembicara. Mungkin boleh diatur dari volume backsoundnya untuk diperkecil. Lalu sama seperti kelompok 5, penyampaian materinya lengkap tetapi tidak ada poin-poin di penjelasan yang panjang. Jadi mungkin kedepannya boleh ditambahkan poin-poinnya. Yang terakhir adalah tidak jelaskan bagaimana proses sebelum ada mesin CNC. Jadi boleh tambahkan bagaimana proses manual untuk menghasilkan produk dari mesin CNC sekarang. Untuk kelompok 12 diberikan nilai 89. Itulah review kami mengenai vlog dari tugas pengantar otomasi industri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Halim STMT selaku dosen mata kuliah pengantar otomasi industri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.